Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah wa qala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min faqala wa man ya Rasulullah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam man la ya'man jarahu bawa'iqah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, hujan-hujan yang mengisi terlambat. Ini kan hujannya double-double jadi. Iya, panjenengan diuji tadi, wis udan sing ngisi telat maning gitu. Tapi tadi saya melirik ke ibu-ibu nggak ada yang merengut, alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu sekalian, ya memang itulah yang namanya pengajian. Kadang-kadang bisa tepat, kadang-kadang kekasihan saya. Ya, saya pernah datang ke sini yang baru datang ibunya 4 orang, bapaknya 2 orang, itu saya pernah. Gitu. Tapi kali ini panjenengan sudah rawuh semuanya, saya yang belum datang. Itu kenapa yo? Ya ada sebabnya, pasti ada sebabnya. Gitu nggih. Pasti ada sebabnya, karena ternyata perjalanan dari Limas ke sini tidak atau sulit sekali ditebak. Di Longkrang itu ada kenapa sih itu kok jadi rotok macet gitu. Saya mikir waduh telat nih, waduh jamaah merengut nih. Kita ada begitu. Baik ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, saya sedikit mengoreksi, tidak apa-apa nggih. Tadi ada ganjel saya ketika kita semuanya membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu ada beberapa kekeliruan. Tidak apa-apa lah, saya koreksi lah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, bukan wa ana itu, wa ana abduka wa ana ala, tidak. Ana itu artinya saya, tapi kalau dipanjangkan nggak punya arti. Ana tidak ada artinya, tapi kalau ana saya. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu ulaka binikmatika alayya abu ulaka binik, jangan abu ulaka binik, salah. Laka tidak panjang, laka abu ulaka binikmatika alayya wa abu ubidambi faghfirli
fa innahu panjang. Tidak boleh dibaca wa fa innahu pendek. Ini karena di sini adalah mad silah qasiroh namanya. Ini mad silah qasiroh. Fa innahu terus la yaghfirudz dzunuba illa anta. Anta tidak boleh anta. Yuk kita bersama-sama ini sudah terlambat, ada koreksi lagi ya. Yuk kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini sebenarnya kalau dibaca sendiri bisa benar, tapi karena bareng-bareng wa ana ala ahdika gitu, wa ana gitu, nanya jadi panjang karena membaca bareng-bareng. Okay. Kemudian yang kedua, ketika ini aturan qiraah, ada cara membaca. Kapan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, kapan membaca bismillahirrahmanirrahim saja, dan kapan membaca hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini secara singkat saja saya jelaskan. Kapan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, itu kalau kita membaca surat dari ayat pertama. Paham? Di awali surah. Ini contoh. Apa ya? Contoh Al-Fatihah bisa. Contoh surat-suratan misalnya Wal-Duha. Panjenengan mau baca. Baik, saya bacakan surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja, dan seterusnya. Kapan kita membaca hanya basmalah, a'udzubillah tidak dibaca. Kalau kita meneruskan surat. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taghhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu bismillah di situ. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nyambung dari surat ke surat yang lain, di tengahnya bismillah. Kalau dari awal surat membuka Al-Qur'an,
Kok yang dibaca misalnya surat Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'am madhkur, itu dan seterusnya. Nah sekarang, kapan kita membaca hanya ta'awud saja? Yeah. Tidak. Setiap kita membaca Al-Quran bukan di ayat pertama. Contoh tadi. Ya, contoh tadi. Yuk kita baca bersama-sama surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Paham? Tanpa basmalah. Jadi tadarus tadi yang paling benar adalah tanpa basmalah. Kenapa? Karena bukan dari awal surat. Kalau bukan dari awal surat, tiba-tiba 196 jadi ya 196, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ayatnya. Paham ya? Paham? Nah, yang rodok ngantuk nggak paham nggak apa-apa lah. Bagaimana? Baik ibu-ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini, malam J. Habis dikoreksi terkoreksi. Gak apa-apa ya. Kita merubah topik terpaksa Bapak Ibu. Topik kita yang tadinya mau membahas tentang masalah riya, ya, karena suatu hal ini agak sulit ini kalau saya membahaskan tentang riya. Karena riya itu harus dalam kondisi yang sesegar mungkin kita bisa memahami. Maka karena situasinya saya rubah dengan tafsir saja. Ya, kita akan mempelajari tafsir surat An-Nisa ayat 36. Yang menghafal Quran, yang mempunyai aplikasi, tolong dibuka. Ya. Kenapa? Karena saya pengen nganyari papan tulis. Ini kalau ditulis biasanya agak susah dihapus kalau yang pertama. Ya. Ya, kalau yang pertama harus ditekan. Surat An-Nisa ayat berapa tadi? 36. Bunyinya itu begini. Ini ya. Ini kebalik ini. Ini. Tak ini. Ya. Ini kalau kedorong bisa ambruk loh. Bukan, maksudnya ini makan di sebelah sana. Oh, enggak kita tidak. Kok seperti saya yang mau ambruk? Dituliskan di sini wa'budullah. Kurang besar ya, kok agak besar. Karena kalau dekat. Iya ini. Susah ini nulis. Ya, agak susah kalau papan tulis baru. Ini yang pertama. Ini perintah Allah. Satu. Yang kedua, tolong didiktekan.
wabil walidaini ihsanan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Terus yang ketiga, wa bidzil qurba wa bidzil qurba. Yang ketiga, empat, wal yatama. Yang kelima, wal masakini. Yang keenam, wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Iya. Saya kalau nulis malam Rebu tulisannya jelek, mohon maaf. Iya. Kalau malam Rebu saya tulisannya jelek. Kalau malam Kamis lebih jelek. Iya. Kenapa kok tulisan saya jelek? Karena suara saya jelek. Kenapa tulisan dan suara saya jelek? Karena jari saya jempol semuanya. Udah nggak? Iya, jari saya jempol semuanya. Gimana bisa nulis bagus sih? Kalau yang lentik-lentik itu tulisannya bagus-bagus banget. Iya. Saya belum pernah melihat ada tulisan serapi sebagus mertua saya. Mertua saya itu tulisannya bagus banget. Dan kayak dilukis itu. Dan saya pernah melihat ibu mertua itu kalau nulis ya cepat tapi bagus banget. Si prive pakai HPS tanpa garis lurus sekali. Ya. Karena beliau dulu guru SD. Pak Bambang juga tulisannya bagus. Ya Bambang ya. Iya. Baik ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini perintah. Sembahlah Allah. Hanya kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan pernah berbuat musyrik sama sekali. Jangan pernah merdukun sama sekali kecuali pada 4 dukun. Iya, kalau nggak salah hanya 4. 1, dukun bayi. 2, dukun pijet. 3, dukun nganten. Dan 4, dukun kunci. Betul nggak? Ada yang punya usulan dukunnya apa lagi? Ya. Selain itu haram. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang mempercayai, siapa yang bertanya pada dukun dan percaya kata-katanya, maka dosanya sebesar orang beribadah 40 hari. Ada hadis yang lain, orang sama besarnya dengan orang yang sholat 40 hari. Itu maknanya gitu. Jangan kemudian diterjemahkan sholat 40 hari tidak diterima. Bukan. Pak, pemahamannya bukan dia lebar merdukun, dia harus sholat ini. Orang yang lebar merdukun kah? Loh kenapa? Percuma yang sholat orang ditompo, bukan begitu. Kita beribadah 40 hari sholat. Itu hilang semuanya pahalanya. Disebabkan karena kita bertanya pada dukun, Mbah, pripun nggih Mbah men dagangane kula laris. Ya. Terus dukunnya ya iki nganu gawe iki ya. Gitu.
duit atusan ditaleni. Gitu, ketake nang isor dagangan. Nah, mengko wong kuwi tuku brambange reka kan duit sing 100 dicatutna. Nah, mengko wong kuwi juga duit taline tarik. Mudeng gak sih ibu? Kita ibu ora mudeng loh. Nek mudeng masih dipraktekno. Iya. Nah, yang semacam itu haram. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali tentang masalah syirik ini. Kenapa? Karena banyak yang tidak berakibat di dunia. Lalu ngerinya di situ. Banyak yang tidak berakibat di dunia. Kenapa? Warahmati taghlibu ghadabi. Karena Allah berfirman, rahmatku mengalahkan murkaku. Kalau Allah mengumbar murkanya, orang yang berbuat syirik pasti semuanya. Yeah. Maka totalkan diri kita. Syirik, ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik besar adalah percaya kepada dukun, dagang pakai ewes-ewes. Itu, yeah. Kemudian nek dino Selasa libur, jare ora kena dodolan. Nek dino Selasa, ada yang nek dukune nyong ora yang kono, nyong dino Senin ora entuk dodol, dino Selasa ora entuk dodol, dino Rebo ora entuk dodol, dino Kamis. Gitu, nggak boleh percaya dengan hal-hal begitu. Serahkan, beribadahlah kepada Allah. Mencari rezeki itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bon. Ini waktunya tinggal 1/4 jam soalnya, makanya saya percepat. Harus 6 harus selesai soalnya. 6 ini harus selesai. Kalau tidak selesai, ini masih ada semuanya. Oh alah, semuanya ada 9 soalnya. Wa sahibi bil janbi wa binis sabil belum kita bahas, belum masuk di sini. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Hati-hati Bapak Ibu. Hancur ibadah kita kalau berani melawan orang tua. Ibadah kita dihapus oleh Allah kalau kita berani durhaka kepada orang tua. Di dalam Al-Quran mengatakan wala takullahuma ufin. Mengatakan hus pada orang tua aja sudah haram. Orang tua itu harus benar-benar dibekteni. Pak, tapi orang tuanya saya itu galak pol, Pak. Gimana coba ngonek ngomel dawane Pak? Yang ngrungokke. Kalau kita berbuat baik, orang tua akhirnya lama-kelamaan akan menjadi baik. Kenapa? Karena orang tua kita mesti sudah tua. Betul ya? Orang tua kita sudah tua, wong kita aja sudah tua. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya, ayul a'mal ahabba ilallah. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah itu perbuatan apa, Rasul? Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah itu perbuatan apa, Rasul? Rasulullah SAW menjawab 3 ya. 1, as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Adzan urusan salat. Jangan kondinginlah kita tanggung ye. Ana wong tuku maning. Gitu. Ini para pedagang nih hati-hati. Ya. Banyak loh pedagang yang masuk neraka. Karena suka ngapusi. Sing ngapusi itu, ya. Ditanya adik ipar saya pernah mau beli jeruk. Tanya, Bu, niki jerame kecut napa legi? Jawabannya kira-kira gimana? Oh, niku legi sangat. Nggih, pun mboten sias. Lho, ki napa, Mbak? Kula mados sing kecut.
Adik saya nggak doyan jeruk yang manis, doyannya jeruk yang kecut. Tanya, legi napa? Kecut niki napa? Niki legi sangat ini pun mboten sida. Hati-hati panjenengan jadi pedagang. Nggih. Nggih. Bu, niki asli napa mboten? Oh, niki asli. Oh, kula golek sing palsu mawon sing murah. Gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Satu, salat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Udah, pokoknya mati-matian. Wis to, lombok wong tuane nyengite kaya ngopo, tukang musyrik, tukang judi, nggak pernah sholat. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laisa laka bihil fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau orang tuamu mengajak kepada kebatilan, jangan ditaati. Tetapi pergaulilah dia dengan urusan dunia. Ya, urusan dunia. Dan kemudian moh nyong nyepai wong tuane nyong kafir. Oh, tidak bisa. Meskipun kafir, dia adalah orang tua yang harus sangat dihormati. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Sholat butuh jihad. Kalau enggak jihad, kita ngalamun. Berdagang harus jihad. Kalau tidak jihad, banyak kelemahan. Merdokon, ngapusi pelanggan, memalsukan barang, nutupi sing elek-elek, tutupi sing api, tapi nanti orang membeli dijokon dan sebagainya. Dan nah trik-trik pedagang, hati-hati. Gitu? Ya, berdagang harus berjihad. Berhadapan dengan suami harus jihad. Kalau nggak jihad, lo pecucu terus, perengut terus. Lo kenapa? Kenapa suami panjenengan banyak salah, Ibu? Karena suami panjenengan, karena mertua panjenengan manusia biasa, maka anaknya manusia biasa. Ya, kalau mertua panjenengan malaikat loh, putra panjenengan, suami panjenengan mesti top, markotop mesti. Ya, gitu. Makanya pahami keadaan suami. Suamiku banyak salah. Dilalah suami memahami, istriku manusia biasa, sering salah. Sifat wanita itu begini biasanya, yang wanita, sifat laki-laki itu sifatnya begini. Ya Allah, bojone nyong nek salah mesti dilekke angel banget. Betul, Bu? Betul, Bu? Ternyata suami panjenengan berkata yang sama. Bojone nyong kalian dilekke mesti bantah, mesti membela diri. Ternyata suami juga gitu ya, Bu. Kenapa kok begitu, Ibu? Ayo, sebabnya kenapa? Kenapa seorang istri banyak berbuat salah, ning nek dibenerno, disalahno, mesti membela diri. Suami banyak melakukan perbuatan salah, ning nek disalahno, mesti membela diri. Kenapa itu? Jawabannya gampang itu. Karena yang menyalahkan tukang salah. Paham? Karena istrinya sering berbuat salah, ngelekke wong salah. Kan sering terjadi seorang istri yang, jangan mau joko ngono, alah jenengan beho, kan gitu toh. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya pahami aja lah. Ya goyang ngene bojone nyok. Angger lebar adus, ora tahu gelem sing jenenge ming nyamperke anduk nang pemengan. Mesti ngelampruk nang dur kasur piro. Ya sudahlah, tinimbang gawe dosa nyong sing tak nyamperke. Gampang kan jadi masalahnya. Gitu. Kayak sih. Halo, nggak sarung.
sarung lampruk wae. Wong mbuh maringan ndi. Itu kelemahan laki-laki. Saya paling hafal karena saya melakukan. Iya, iya. Saya sering kali Bu, yang njaluk ngapura ya Bu. Oh Pak, jenengan jersing nyamperke anduk nang pameyan ora apa-apa. Gitu. Jadi saya waktu ketika bertanya, kenapa kok ora apa-apa Bu? Lah nek nyong ngomel nyong dosa. Mendingan nyong entuk ganjarannya tinimbang dosa. Ya mahir-mahir gitu. Ya. Ibu itu semakin tua semakin cantik. Iya, si nom-nom elek-elek. Iya, masih ngomelan. Nah, yang mengerikan kalau sudah tua masih ngomel, balah, masya Allah, wis elek tambah elek. Jihad di keluarga, jihad menghadapi anak. Jangan lupa Ibu, Bapak-bapak. Panjenengan berapa ribu kali mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah hamba mohon pertolongan. Mbak, dalam Bu, Ibu tukokno kerupuk ya nang marung moh. Nesu. Cari ini iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah hamba mohon pertolongan. Maka meminta tolong kepada anak kita sama dengan minta tolong kepada Allah. Kenapa? Anak kita ciptaan Allah. Otaknya ciptaan Allah, kupingnya ciptaan Allah, tangannya, kakinya, semuanya ciptaan Allah. Ketika kita meminta tolong, kita sama dengan meminta tolong kepada Allah. Ada dikabulkan, ada tidak dikabulkan. Maka Mbak, tolong tukokno kerupuk ya moh. Ya wis, nek ana ibu dhewek sing mangkal. Iya. Kemudian habis ndukoki kerupuk sudah, kemudian anaknya mulai makan ki Mbak. Nek didhawuhi ibu kudu manut di dosa. Kapan itu? Ketika sudah berlalu. Jangan apa emoh keplak deh. Tidak. Tidak. Itu membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pergaulan kita salah. Ya. Berjuang mencari rezeki yang halal, perjuangan. Ada waktu kosong nganggur antara jam 8 sampai jam 11 orang no pekerjaan apa-apa. Jangan tidur lagi. Bangun tidur, kok tidur lagi. Tidak lupa, kok tidur lagi. Tidak. Ini para pensiunan hati-hati. Ya, harus aktif. Ya, harus aktif. Keluar, sirami tanaman, dipetiki daun-daun yang kering dan lain sebagainya. Dah, habis itu ngopo, ngepel. Habis itu ngopo dan sebagainya. Biasakan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Itu kita harus paham ini yang sepuan-sepuan ini mencari sisa-sisa loh. Ini sisa-sisa diperjuangkan yang bagus. Iya, targetkan minimal sehari 1 juz. Iya, minimal sehari 1 juz. Gitu. Ini pedagang-pedagang sing sedang nggak laris. Baca Al-Quran, jangan bengong, menang glendengi wong, jangan ngumpul, dan perbu perkara-perkara. Saiki pajeke larang banget yo. Saiki nolong pejabat prigeta glendengi pejabat, sisi glendengi Gibran, sisi yo kono. Itu. Nah, pulang dari dagangan wis ora entuk duit, gendol dosa akeh. Kaya ngono kok bendino. Ini bukan pejuang, ini tidak jihad fisabilillah itu. Ambil semuanya disyukuri. Sedang laris alhamdulillah, tidak laris alhamdulillah. Yang bisa maca Quran akeh. Nek dong pas ora laris kaya mau sedina sing tuku ming wong 3 jal. Dan yang bali ming entuk duit 40.000. Ya Allah, zaman saiki golek duit angel banget iki. Pengemis semakin banyak.
Iya. Wong nek ana wong ngemis ya tak kei paling-paling 200, 500. Ya kapan panjenengan akan bertambah rezekinya, wong tidak pernah didoakan pengemis. Loh, pengemis itu doanya makbul banget loh. Ya. Kenapa kok tidak didoakan? Ayo ming sak ngisore 1000 itu ora ono dungane, saya pengalaman. Coba panjenengan ada nyuwun bukai 500. Udah. Kayak 1000 lin nuwun luwih seru nuwun. Kayak 2000 matur nuwun Bu. Kayak 5000 lah ya Allah mugi-mugi panjenengan kan gitu ta. Nek 10.000 wah karo cekal pundake. Iya. Ya, saya pengalaman yang gitu itu. Jadi panjenengan sing maaf ya, sing sedekahi kecil mesti hasilnya kecil. Itu pasti. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersumpah walladzi nafsi biyadih, demi Allah, yang kusumalu abdin min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta seseorang disebabkan karena sedekah. Ya. Gimana Ibu? Setuju enggak? Nah, trige ya. Yang wis kadung ngumpulna duit 200-an akeh menang kaleng. Nggo peranti wong nyuwun. Ya selama ngekei wong 10 ora ono sing ndongake. Iya. Padahal dalam sehari kan wong sing nyuwun wong 12, ora ono sing ndongake. Gitu. Kenapa? Lah wong dikei 200. 200. Jihad fisabilillah. Yang ketiga, wabidil kurba. Hati-hatilah bapak-bapak, ibu-ibu. Permusuhan yang paling sadis itu permusuhan antara orang dekat. Kakak beradik jangan sampai musuhan. Kakak adik kandung, jangan sampai musuhan. Kakak adik ipar, kakak adik bapak ibu kita, Pak Le, Pak D, keponakan atau kakak adik kita dari Pak D kita. Jangan ada musuhan. Gitu. Kalau panjenengan bermusuhan, panjenengan tidak berkah hidupnya. Karena apa? Karena permusuhan dengan mereka itu sulit sekali dihapus. Kalau bermusuhan dengan teman, gitu, wong sak RT, sak RW, ono renteng-rentenge, itu nanti akur dengan sendirinya, arisan bareng, ya kan? Arisan bareng dilalah intuke bareng, podo-podo maring bendahara duk bareng, mriki kabare kan gitu tak? Iya, tadinya ora tahu takon-takonan, bahasan itu arisan bareng yo takon-takonan. Iya. Gitu. Itu kepada saudara dekat. Banyak sekali Bapak Ibu orang yang menurunkan permusuhan terhadap anak turunnya. Ada seorang ibu pesan kepada anaknya, baru keluar hakono, rasa cepat-cepat. Ono bos ibu, wis manut. Ternyata ibunya mendapatkan pesan dari bapaknya. Ternyata bapaknya dengan kakaknya bertengkar. Diturun pada anak-anaknya, diturun pada cucunya, sana juga sama. Itu banyak terjadi. Kenapa kebanyakan kakak beradik bertengkar? Biasanya kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, tentang urusan waris. Ya, ada sebuah rumah sampai ahli warisnya meninggal semuanya, belum terbagi waris. Hati-hati. Anaknya 4, yang satu laki, yang satu perempuan, yang pertama perempuan, yang kedua, ketiga, keempat wanita. Gimana?
perempuan. Satu perempuan, 2, 3, 4 laki-laki. Pada suatu ketika 100 hari bapak ibunya sudah meninggal dunia, si Mbak Yu mengumpulkan adik-adiknya. Ibu bapak sayang mat karunya. Ibu bapak ya sangat karo di. Kita sama. Maka kesimpulannya waris dibagi rata. Ya. Adiknya yang paling kecil itu tamatan dari pesantren. Katakan, Mbak, ora kaya ngono Mbak carane, Mbak. Sing jenenge bagi waris, sing jenenge adil itu ukurannya urusane Gusti Allah. Yaitu sepikul segendong. Iki omah didol dibagi 7. Jenengan sebagian, nyong kamas entuk rong bagian, kamas entuk rong bagian, nyong entuk rong bagian. Ayune ngeyel. Ya ora kaya ngono, padha-padha anak. Jenenge ora adil kuwi. Ya Mbak Yu mbarep kan paling vokal. Ngerasa sing ngomong biyen dong cilik-cilik adine kan Mbak Yu nih. Akhirnya terjadi perselisihan dan akhirnya diam semuanya. Mereka tidak jadi membagi waris. Setelah bertahun-tahun Mbak Yunya pengen usulkan bagi waris, lah mesti adik-adiknya ora gelem. Adik-adiknya mau mengusulkan bagi waris, lah Mbak Yuni kaya ngono temen kok ya. Akhirnya mereka sampai tua dan akhirnya meninggal dunia. Empat-empatnya meninggal dunia ini. Nah, kemudian dilalah. Mbak Ayu mempunyai anak 3. Semuanya laki-laki. Mbak Yunya. Yang nomor 2 mempunyai anak 4. Yang pertama, kedua perempuan. Anak yang ketiga mempunyai anak 2. Yang pertama perempuan. Anak yang keempat mempunyai anak barep perempuan, laki-laki 3 adik-adiknya. Anak perempuan gak berdaya kan mengusulkan tentang waris. Sing urusan waris adalah biasanya anak laki-laki. Sementara barep laki-laki adalah anak Mbak Yuni. Sing barep. Akhirnya diputuskan dijual tanah itu, rumah itu tanpa sepengetahuan adik-adik ponakannya, dan akhirnya kemudian adiknya dibagi duit. Nah, warisan sekolah. Tidak pernah dibahas tentang berapa lakunya rumah itu. Kira-kira adil nggak? Nggak adil mesti. Mbak Yuni untuk sing paling akeh, anak barepnya mesti untuk sing paling akeh. Lanang 3 pisan itu. Nek lanang kan wong serakah, Bu. Ya Pak ye. Panjenengan jawab apa meneh wong wedok. Ya, semuanya itu tergantung iman lah. Ya, wabidil qurba, jangan hati-hati. Hati-hati sekali. Wal yatama. Yatama. Dan anak yatim. Kita berbuat baik kepada anak yatim, itu pahalanya besarnya luar biasa, Bapak Ibu. Rasulullah SAW pernah bersabda, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Aku, perakaannya gini, aku dan orang yang memelihara anak yatim besok begini di dalam surga, berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka panjenengan kalau ada tetangga yang yatim, cobalah diasuh. Memang berat sekali mengasuh anak yatim. Saya punya teman, ya, punya tetangga, bapaknya meninggal dunia, punya anak 1, 4 tahun. Ibunya mengasuh 2 tahun, ibunya nggak tahan. Kemudian bekerja ke luar negeri. Anaknya titipkan simbah.
Ibunya ke Korea, anaknya titipkan ke Simbah. Setahun Simbah meninggal dunia. Anak nggak punya saudara sudah. Gitu. Akhirnya ada tetangga teman saya itu dipelihara dari TK, dipelihara. Tapi yaitu susahnya, ujiannya berat sekali. Di usia kelas 2 SD, anak itu sudah mulai mau mencuri, mengambil milik ibunya, ibu angkatnya, ambil milik ibunya, kemudian merentek ke bapaknya. Kelas 3 sudah mulai ngambil milik tetangga. Si bapak dan ibu ini priye, waduh yang ini payah gitu. Anaknya pendiam tetapi gelenes. Lah kok kelas 5 orang tua itu dipanggil ke sekolahan, anaknya ngerokok di sekolahan. Malamnya dipanggil anak itu, ini esik kerasan nang kene, nang omah kene, nek bareng kerasan karo bapak, sing apik aja sok njupuki duwite wong liya sing udu wek dhewe. Nggih, esuk njukuk duit ngon ibu kan? Ya, sok njukuk duit ngon bapak kan? Yur, wis tau njukuk ngon tangga konangan to. Yur iki mau isuk bapak dipanggil ke sekolahan dhek ngerokok. Saiki ngene wae. Nek isih pengen urip bareng bapak ibu sing apik, sekolah sing bener, salate sing bener, ibadah sing bener. Nek ora iso merubah, bapak emoh urip karo dhek. Lah kok paginya minggat? Minggat entah kemana? Itu sudah beberapa bulan itu. Sudah dicari mana-mana pakai medsos dan lain sebagainya. Nggak ketemu juga. Itu beratnya memelihara anak yatim. Tetapi kalau yang berhasil, hebat. Anak yatim itu kalau yang pinter, yang cerdas, yang ini bisa luar biasa memang. Saya membuktikan semuanya itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu ada di lingkungan kita anak yatim, paling tidak ikut menyantuni lah, paling tidak ikut menyantuni. Meskipun tidak ikut memelihara, tetapi ikut menyantuni. Itu sebaik-baik kita. Insya Allah rezeki kita akan berkah kalau kita bisa menyantuni anak yatim. Baik, yang masih 2 lagi. Padahal banyak udah ngantuk banget ya Bu. Bisa jawab. Baik, masakin miskin. Orang miskin definisinya gini, miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap tapi tidak cukup, penghasilannya rendah, itu orang miskin namanya. Sedangkan fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, pekerjaannya tidak tetap dan tidak cukup. Gitu. Jadi syaratnya tidak cukup. Seperti yang sewu, misalnya tukang mengambil sampah itu di kampung-kampung itu biasanya orang fakir gitu atau miskin. Kalau dia tetap pekerjaannya ngambil sampah ya miskin. Tetapi kalau kadang-kadang dipanggil, kadang-kadang di tempat di kampung saya ada seseorang itu orang fakir. Dia itu seringkali disuruh membersihkan halaman kadon, disuruh membersihkan halaman, nanti habis gitu disuruh menanamkan pohon pisang, sering nanamkan ini di halaman-halaman mereka itu. Ini orang fakir. Nah itu diperhatikan Bapak Ibu, tetangga terutama, kepada tetangga-tetangga kita. Jangan sampai amal ibadah kita hancur, sholat kita rusak gara-gara ada orang di samping kita yang miskin tidak pernah kita tolong. Gitu. Baik, yang terakhir, ini saya pengen cepetnya yang sampai yang terakhir jadi. Wajaridil kurba
wajaril junub, tetangga, hati-hati. Rusaknya ibadah orang itu karena tetangga. Maka jadilah orang yang ngalah, orang yang lembut. Jangan sampai bertengkar dengan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min," 3 kali Rasulullah bersabda. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Wahai siapa itu wahai Rasul? Rasulullah SAW mengatakan, "Man la ya'manu jarahu bawa'iqah." Orang yang tidak bisa membuat tetangganya tentram karena kejahatannya, karena nyengitnya, nek nyetel tip serok-serok ke ganggu tanggani. Hati-hati loh panjenengan. Nggih. Kemudian nek parkir nang ngarep lawang. Saya kemarin kejadian di Kauman, Pak. Di depan gang saya itu kan ada munjur ngetan ngulon itu, kios-kios kecil itu ada 6 atau 7. Itu mirip Masjid Al-Mansur, disewakan itu. Lah yang paling barat itu ada kios orang mbako lintingan itu. Itu kalau buka antara jam 4-an, tutupnya antara jam 10 malam. Gitu. Nah, suatu hari orang itu datang ke rumah, yang punya kios datang, "Pak Aris, yang saya ini kau mau pilih sinten nggih? Parkir persis di depan kios." Terus saya keluar. "Kamu di sini Mas?" "Tengen ngarepe kiosnya ngen kula." "Waduh, pripun niku?" "Mobil Kalia." Gitu. Platnya AA. Ada F-nya. Wonosobo itu berarti. Saya tidak kenal mobil siapa. Kemudian ini yang punya warung ini, yang punya kios ini keliling ke tetangga-tetangga terus, nggak ada yang tahu. Akhirnya saya ajak ngobrol sampai jam asar itu, sampai asar. Ya. Kemudian setelah itu saya ke masjid, saya nemoni lagi, dia belum ini. Kemudian saya tanya, "Pripun niku Mas?" "Lah niku Pak Aris, lo bingung, ajeng tak tinggal Bali mengko wonge teko. Nek tak tunggu mengko jebul wonge suwi. Ya pun tak tunggu malah Pak Aris." Ditunggu, ngerti nggak? Sampai jam 8 malam. Untung yang punya kios bukan anak nakal loh. Anak nakal dorek-orek nganggo krikil apa ora? Iya. Itu. Nah, ternyata ketika ditanya, "Bapak sing pundi, Pak?" "Pas saking Semarang." Jadi orang ini dengan keluarganya naik travel ke Semarang, dijemput di mobil itu, naik ke travel ke Semarang, parkirnya di situ. Pantesan orang mau ngerti. Gitu. Dikiranya di situ paling aman katanya. Nah, ini dosane ora umum itu. Nah, sudah membuat rekosone wong gitu. Hati-hati nggih. Panjenengan jangan sembarang parkir dokar nang ngarep lawang. Ya.